kita kali ini ya, legitimasi. Nah, bagaimana itu menjadi suatu legitimasi kan harus ada payung hukum, harus ada aturan yang mengikat. Karena ketika perusahaan ini sudah melakukan CSR, itu sudah green accounting. Sekarang itu kacamatanya masih sampai situ. Faktanya itu bagaimana? Apakah bisa di sana ada penghargaan nih bagi setiap perusahaan yang sudah dianggap melaksanakan kegiatannya yang berkaitan dengan lingkungan itu udah kompleks. Jadi ada beberapa kriteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kembali di acara podcast IAI Muda Komisariat Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang santai dengan tema yang cukup menarik, yaitu berkaitan dengan green accounting dalam praktek akuntansi. Akankah bertahap pada legitimasi partasi? Sebelumnya ada yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Warga Barokah Sukyarto yang akan menjadi host dan menemani sobat sekalian dalam beberapa menit ke depan. Sebelumnya, apakah sobat sekalian tahu nih tentang green accounting? Perlu diketahui bersama bahwasanya green accounting ini merupakan suatu pelaporan akuntansi yang bukan hanya memasukkan biaya konvensional, biaya komersial saja, namun juga ada biaya terhadap dampak lingkungan dan juga dampak sosialnya. Nah, pada acara kali ini kita akan berbincang santai dengan Ibu Rafika Mutiara Safitra, SDMSAK, selaku dosen akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Sebelumnya kita sama-sama dulu. Assalamualaikum Ibu Rafika. Ya, waalaikumsalam Mbak Warga. Sebelumnya apa kabar Ibu hari ini? Luar biasa. Baik, tentunya sobat jual sekalian sudah tidak sabar mendengarkan argumen yang menggelegar berkaitan dengan green accounting. Perlu diketahui bersama bahwasanya Ibu Rafika ini sudah lama meneliti terkait dengan green accounting. Sudah beberapa jurnal yang sudah terbit, ya Bu. Oke, betul. Mungkin bisa disetil Bu bagaimana cerita awalnya dari beberapa tema menarik lainnya tentang akuntansi. Ada digitalisasi akuntansi berkelanjutan dan lain sebagainya. Mengapa Ibu memilih untuk meneliti tentang green accounting? Oke, terima kasih kepada Mbak Warga ya. Jadi gini, kenapa kok tertariknya dengan tema green accounting, dengan tema yang dari zaman dulu? Tema ini tuh kontroversial Mbak. Kenapa kok kontroversial? Karena kalau kita ngomongin green accounting tadi yang sudah Mbak bilang ya, tidak hanya ngomongin biaya konvensional ya, tentang proses produksi, tapi kita juga ngomongin berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan buat melakukan aktivitas lingkungan. Kenapa kok harus ada aktivitas lingkungan? Itu sebagai wujudnya dia, wujud pertanggungjawabannya dia. Nah, ini jadi menarik karena apa? Di satu sisi perusahaan itu kan butuh ya, ketika dia punya pelaksanaan green accounting, jadi dia itu citranya makin bagus nih di mata masyarakat. Ya, meningkatkan kepercayaan. Trust kita sebagai konsumen itu makin tinggi. Ya, bukan hanya konsumen, kita sebagai calon investor, wah bagus nih perusahaannya, nggak cuma eksploitasi aja nih kan kayak gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya pelaksanaan green accounting ini, biaya-biaya lingkungan ini kan nggak sedikit ya. Iya Bu, tentunya juga mengurangi laba kan ya. Betul, itu berpengaruh kepada pendapatan, laba. Nah itu kan jadi hal yang kontradiktif ya. Di satu sisi dia punya sisi yang bagus, inputnya itu juga bagus nantinya, tapi di sisi lain sebenarnya prosesnya itu panjang, biayanya banyak. Makanya itu masih kontroversial di Indonesia. Gimana sih, apakah ini aku worth it nggak sih ngeluarin biaya sekian banyak buat kegiatan lingkungan, worth it nggak ke perusahaan itu? Nah itu mengapa jadi hal menarik. Terus juga kan ada beberapa regulasi nantinya gitu. Ya, saya baca-baca juga bahwasannya sebenarnya ini berkaitan dengan green accounting itu ada industri hijau. Nah, industri hijau di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 2010 nih Bu. Mengingat kita sekarang ini di penghujung akhir tahun 2023, apa yang menjadi hambatan untuk green accounting diterapkan di Indonesia? Kan sebenarnya industri hijau itu sudah ada sejak lama seperti itu Bu. Oke,
kalau dari kacamata riset ya, Iya. ternyata gini, kenapa sih kok masih sulit? Kok masih sulit? Karena tolak ukurnya masih nggak jelas. Nah, kalau kita bilang masalah green accounting itu tadi kan ngomongin biaya lingkungan. Sedangkan dari pemerintah sendiri di Indonesia ini yang baru sampai stepnya itu baru sampai kepada mandatory pelaporan berkelanjutan. Bukan pada pelaporan tentang gimana sih biayanya. Itu masih belum dimasukkan nih ke laporan keuangan perusahaan, itu masih belum ada. Jadi selama ini masih ke sebatas perusahaan itu melaporkan aku selama ini kegiatannya ini gitu. Jadi di mata industri itu masih kalau ngomongin green accounting baru ngomongin aku ngasih tindakan apa, kegiatanku apa yang ngasih manfaat, cuma masalah itu masih gitu. Nah, seperti yang Bu Rafika bilang tadi, bahwasanya pelaporan yang didasarkan pada dampak lingkungan dan juga sosial ini akan mengurangi laba. Nah, jika saya sebagai pelaku usaha mungkin yang pikirannya itu profit oriented tentunya hal tersebut kan berpikir untuk beribu kali untuk mengeluarkan biaya-biaya tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwasanya konsep akuntansi yang berkembang saat ini itu berprinsip ego mau Bu. Jadi itu ada singkatannya egoistik, materialistik, dan utilitarian dalam laporan laba bersihnya karena hanya mementingkan profitnya saja. Nah, lalu bagaimana upaya untuk menerapkan hal tersebut jika prinsip yang beredar di Indonesia itu masih seperti itu pemikirannya? Upayanya yang jelas kan namanya upaya kayak gitu kan tidak bisa dilakukan oleh pelaku usaha aja, tapi seperti yang tema kita kali ini ya, legitimasi. Nah, bagaimana itu menjadi suatu legitimasi kan harus ada payung hukum, harus ada aturan yang mengikat, karena nggak bisa kita pungkiri ya, kita menjalani sesuatu hal itu pasti dasarnya aturan. Kita mau taat kalau sudah ada aturan. Kalau sifatnya masih volunteer biasanya itu kita hanya ya udah sebatas kalau kita mau, kita bisa, kita melakukan, gitu kan? Hanya sekedar suka-suka kita aja, gitu kan? Kalau volunteer itu gini, tidak semua perusahaan itu orientasinya panjang. Karena tadi kan yang Mbak bilang, kalau kita ngomongin green accounting itu Bu, pasti dampaknya itu kan jangka panjang. Padahal biaya yang dikeluarkan nggak sedikit. Nah, tidak semua pelaku usaha mikirnya ke jangka panjang. Pasti dia mikirnya profitnya loh. Sekarang target profitku nyampe nggak? Karena nanti akan berpengaruh kepada sharing profitnya. Nanti pasti akan diminta pertanggungjawaban waktu RUPS kalau itu perusahaannya yang PT. Gitu, akan berpengaruh terhadap dividen yang akan dibagikan kepada investor. Makanya tidak semua perusahaan itu orientasinya masih ke sana, hanya sebatas pemenuhan melakukan kegiatannya aja gitu kalau sekarang. Kalau bisa dibilang tuh menggugurkan kewajiban kali ya Bu. Betul, hanya menggugurkan kewajiban gitu. Karena kalau di Indonesia itu saya melihat kacamata green accounting itu belum kepada manajemen biaya lingkungannya itu masih belum. Karena di Indonesia itu aturannya yang sudah mewajibkan itu hanya mewajibkan pelaporan sustainability reporting. Jadi ada namanya SEOJK ya tahun kemarin ya 2021. Jadi di OJK itu bilang kalau setiap perusahaan itu wajib menerbitkan sustainability reporting, di mana sustainability reporting itu adalah kepanjangan dari CSR. Isinya tentang CSR. Nah, di sana perusahaan cuma menjelaskan, misal ngomongin tentang penghijauan, misal ada tindakan penghijauan. Dia hanya menjelaskan kegiatan penghijauanku itu targetnya ini, dilakukannya ini, hanya kayak gitu. Terus pasti dia hanya bilang biayanya sekian, gitu. Iya benar. Tapi belum dari biaya itu pengakuannya di laporan keuangan itu belum masuk, gitu. Itu sih sejauh ini di Indonesia masih seperti itu tentang biaya lingkungan. Mungkin berkaitan dengan hal tersebut bisa dikatakan bahwasanya akuntansi itu masih bertahap pada itu sustainable report sama dengan CSR. Nah, mungkin ada yang membedakan komponen dari CSR tersebut dengan green accounting. Kan menurut saya CSR itu berkaitan juga dengan pertanggungjawaban perusahaan, berkaitan dengan biaya juga yang terhadap dampak lingkungan dan juga dampak sosialnya. Nah, itu kan sebenarnya jika didasarkan pada definisinya
komponen yang membedakannya itu seperti apa? Oke, kalau kita ngomongin CSR itu memang kegiatannya tidak hanya kegiatan bisnis. Ya, kalau ngomongin CSR itu kan corporate social responsibility. Jadi gimana perusahaan itu yang melakukan tindakan operasi itu dia bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, kalau di dalam CSR itu hanya menjelaskan, tapi salah satu komponen CSR itu juga ngomong biaya. Jadi standar yang berlaku untuk CSR, Sustainability Reporting itu dia pakai GRI standar 4 sekarang udah ya. Di sana itu mengatur mulai bentukan kegiatannya apa, dan kegiatannya itu tidak hanya aspek tentang lingkungan aja, tapi ada aspek ekonomi. Di mana aspek ekonomi ini dimaksud di dalamnya itu ada berapa sih biaya yang dikeluarkan, terus masalah juga tentang human capitalnya juga disebutkan. Kalau di CSR itu jadi konsennya nggak cuma masalah lingkungan, jadi karyawan, betul, tentang karyawan gimana, dia dapat Pemberdayaan mungkin iya, dapat pelatihan nggak, terus karyawan dapat asuransi nggak, istilahnya jaminan keselamatan kerjanya dia gimana. Karena kan kalau di perusahaan yang major, perusahaan besar, harusnya dalam setiap melakukan kegiatan SDM itu sudah ada guidelines-nya, sudah ada K3-nya, tahu kan keselamatan kerjanya itu kayak gimana, harusnya kayak gitu. Nah, harusnya kalau kita mau green accounting dari CSR yang gede kayak gitu, nah biaya yang dikeluarkan itu harusnya sudah mulai dihitung, tidak hanya sekedar didisclosurkan aja, nggak cuma sekedar diomongin untuk biaya lingkungan habisnya segini, nggak sekedar kayak gitu, harusnya dikelola. Coba deh sekarang itu yang berkembang Environment apa itu? Management Accounting. Jadi selama ini kan teman-teman sudah belajar akuntansi biaya, akuntansi manajemen, itu kan berkaitan dengan HPP, tok ya. Iya, sampai dulu tuh mungkin sampai benar-benar. Iya. Ngomongin tentang activity based costing lah, bla 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 kayak gitu ngomonginnya. Nah, sekarang manajemen accounting itu sudah ngomonginnya ke EMA. Itu yang dikelola apa? Biaya lingkungan itu. Jadi gimana sih pengakuannya, harusnya cara mengelolanya gimana? Jadi tidak hanya sekedar dibilang di laporan annual report, dan nggak hanya sekedar dibilang di sustainability reporting itu, nggak cuma sekedar ngomong aku sudah melakukan ini loh, biayanya segini, nggak sekedar situ. Jadi nanti EMA ini nanti kaitannya endingnya terakhir ke laba gitu. Coba deh nanti dicari, sekarang sudah manajemen accountingnya bergerak ke situ. Baik, jadi kan tadi bisa dibilang bahwasanya tidak hanya berkisar pada biaya yang dilaporkan ini sekian untuk kegiatan ini. Lalu sebenarnya kan untuk melaporkan biaya lingkungan itu juga dapat meningkatkan citra perusahaan terhadap stakeholders yang berkaitan, utamanya itu investor kan ya Bu. Nah, si investor ini sejauh mana investor dapat melihat transparansi atau kepercayaan terhadap perusahaan tersebut, bahwasanya perusahaan tersebut benar-benar melakukan kegiatan tersebut dan juga sudah melakukan yang namanya green accounting itu Bu. Oke, sekarang gini, kalau di Indonesia balik lagi ya, kacamatanya itu masih berkisar ketika perusahaan ini sudah melakukan CSR, itu sudah green accounting. Sekarang itu kacamatanya masih sampai situ. Faktanya itu bagaimana? Apakah bisa dikatakan Kacamatanya masih sampai situ soalnya, karena apa? Yang berkembang di Indonesia yang digalakkan sedang ke masalah ini cuma masalah pelaporan tok, masih di situ. Masih bergerak di masalah pelaporan, dan yang dilaporkan berkaitan dengan aktivitas, masih bergeraknya di sekitaran situ. Jadi kalau lihat dari skema yang ada sekarang, investor itu melihatnya dari sustainability reportingnya. Jadi investor sekarang melihat, oh kegiatannya ini aja, oh ternyata di sini tidak hanya pengakuan secara kualitatifnya juga disebutkan, misal satuan moneternya, habisnya berapa nih menjalankan program penghijauan. Nah, bagi investor di Indonesia sekarang kalau perusahaan sudah melaporkan itu, sama mereka sudah dianggap, oh ini udah peduli lingkungan nih, oh udah green accounting nih, kayak gitu. Sudah ya masih bergerak di masalah pelaporan lah kita itu, kayak gitu. Karena yang diwajibkan di Indonesia itu baru pelaporan tentang CSR, kan awalnya kan tentang CSR ya. CSR itu kan diwajibkan tuh sama undang-undang, setiap perusahaan yang memanfaatkan lingkungan itu harus melakukan tanggung
tanggung jawab sosial. Iya, ya kan? tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial. Terus kemudian berkembang karena ada itu, dia bilang perusahaan, oh ini laporan CSR ini harus dimasukkan ke annual report, laporan tahunan perusahaan. Kemudian berkembang lagi nih kita, ternyata annual report aja nggak cukup. Karena apa? Annual report itu kan gabungan dari intisarinya laporan keuangan, terus ditambah dengan laporan CSR, penjelasan tentang direksi dan segala macam. Akhirnya berkembang sebelum ada SEOJK yang 2021 tentang kewajiban sustainability itu, waktu itu sifatnya masih volunteer nih sustainability. Bilangnya karena ketika perusahaan itu melakukan ini secara sukarela, ngelaporin sustainability, jadi sustainability itu murni laporan berkaitan dengan kegiatan lingkungan. Non keuangan berarti bukan masukkan biaya-biayanya lagi. Iya, jadi murni, jadi dia tuh bercerita banyak. Kalau di annual report kan hanya terbatas, cuma ambil inti-intinya. Kalau di sustainability, di SR, itu panjang ceritanya. Gambar-gambarnya bagus. Coba deh kalau kamu lihat di websitenya perusahaan itu ada, bisa di-download itu. Atau di IDX itu juga ada. Nah, karena volunteer, sifatnya volunteer kan masih beberapa perusahaan nih. Akhirnya didorong lagi sama pemerintah, gimana kalau diwajibkan. Makanya ada SEOJK 2021 tadi itu, kewajiban menerbitkan SR. Nah, nggak taunya setelah diwajibkan timbul gap, masalah barunya gini, akankah dengan adanya pelaporan yang sifatnya mandatori sudah diwajibkan, akankah ini akankah ini benar kah? Akankah ini akan memberikan nilai tambah kah bagi perusahaan? Gitu. Tadi seperti yang Mbak bilang, berarti kalau udah diwajibkan, jangan-jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Beda dengan ketika volunteer. Kalau volunteer kan itu kan atas kemauan kita, ya kan, sama kayak mahasiswa lah, tugas ya. Misal nih dosennya bilang, ada tugas tambahan, kalau kamu mau nilaimu bagus, buat cadangan nilaimu, ayo ini kerjakan. Kan volunteer, terserah. Nah, bagi kalian yang mengerjakan tugas tambahan itu kan pasti dapat nilai tambah sudah. Iya benar. Nah, karena dapat nilai tambah, karena itu sifatnya volunteer, pasti kalian kan akan all out mengerjakannya. Sungguh-sungguh. All out kan, apa caranya wes supaya dapat bagus? Karena aku harus bisa mencuri poin dari sini nih. Ketika teman-temanku tidak memikirkan ke sana. Beda ketika mandatori, ya kan? Mandatori seperti UAS wes atau tugas rutin mingguan. Dibilang ada tugas setiap minggunya. Jangan-jangan, bukan jangan-jangan, kebanyakan dari teman-teman pasti, alah pokoknya ngumpul nosek wes, hasilnya nggak popo wes opo cari. Ini pengalaman pribadi mungkin ya Bu? Ini ya pengalaman, bener sih pengalaman pribadi dari setelah mengajar. Kebanyakan kayak gitu ya, sama kayak kita lagi sebagai warga negara Indonesia sih. Ya kan, kita waktu misal nih masalah peraturan lalu lintas aja, ya ketika diwajibkan pakai helm, banyak pakai helm. Tapi kalau benar-benar keselamatan itu mungkin lebih dientengkan. Helmnya harus SMI ngikutin. Tapi waktu dulu zaman saya itu, kalau zaman sekarang kan bisa yang goncengan yang digonceng nggak helman langsung kena tilang. Kalau zaman saya dulu enggak kan. Karena zaman dulu itu tidak ada kebijakan yang digonceng ditilang, yang digonceng nggak pernah helman. Padahal helman itu tujuannya buat keselamatan pribadi. Nah itu sih contoh simpelnya. Jadi kan pemerintah ini mewajibkan tentang pelaporan sustainable report tadi, tujuannya kan untuk meningkatkan citra perusahaan, untuk meningkatkan investor agar dapat lebih percaya terhadap perusahaan tersebut. Lalu jika bisa dikatakan perusahaan tersebut hanya melaporkan biaya itu hanya pencitraan semata, lantas gimana Bu? Bagaimana pemeran pemerintah mengatasi resiko tersebut? Kan pada dasarnya pemerintah ini udah kita ikutin maunya kalian, kita udah keluarin kewajiban terkait green accounting, pada dasarnya kalian tetap acu tak acu ngelaporin untuk citra perusahaan saja, tidak ada dampak terhadap lingkungannya. Itu bagaimana Bu? Nah itu akhirnya gini Mbak. Kalau Mbak tahu program Proper, tahu nggak? Pernah dengar?
penghargaan proper. Mungkin bisa di-spill. Jadi itu adalah penghargaan tahunan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi dia itu penghargaan yang diberikan kepada seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, entah itu BUMN ataupun non BUMN. Nah, proper itu kaitannya dengan Public Disclosure Program for Environment Compliance. Jadi di sana ada penghargaan nih bagi setiap perusahaan yang sudah dianggap melaksanakan kegiatannya yang berkaitan dengan lingkungan itu udah kompleks. Jadi ada beberapa kriteria ya. Jadi nanti kalau proper itu peringkatnya itu ada proper emas. Kalau emas itu artinya dia nggak cuma sekedar menerapkan tentang tanggung jawab sosialnya aja terhadap lingkungan, itu nggak sekedar menerapkan, tapi programnya itu berkelanjutan, sustain. Oh iya, persediaan. Nah, sustain, berkelanjutan. Jadi ini nanti bisa diibaratkan kegiatannya itu bisa menjawab tantangan SDGs juga. Kan sekarang kan banyak tuh ngomonginnya SDGs semua. Ya, sudah digalakkan berkelanjutan semua. Nah itu kalau yang emas. Setelah emas nanti ada yang kedua itu hijau. Nanti kalau sudah dapat hijau, peringkat ketiganya itu biru. Terus kalau yang keempat itu peringkatnya itu merah dan yang terakhir itu hitam. Nah, maksud ada rewardnya ini supaya apa? Supaya dari yang tadinya sifatnya kan mandatori ya. Mandatori kan sudah, kalau SR kan mandatori tuh. Iya. Dari yang sekedar menggugurkan kewajiban, akhirnya kita itu berusaha atau berlomba-lomba gimana caranya aku dapat proper emas. Jadi benar-benar serius. Iya, dapat proper emas karena nanti di penilaiannya itu kalau proper itu banyak berkaitan dengan gimana sih sistem 3R-nya ketika kalian ngomongin limbah, terus bagaimana ngomongin tentang human capital-nya di sana gimana, modal kerjanya gimana, itu diomongin semua. Nah, ketika perusahaan itu dapat proper emas 2023, itu adalah suatu proyek kan, pasti dia proud banget nih. Pasti sudah diumumkan di websitenya perusahaan-perusahaan tuh, di sosmed-sosmednya pasti sudah digaungkan. Tujuannya apa? Supaya ngomong ke para investor pihak luar, ini loh Perusahaanku sudah berhasil. ya udah dapat reward nih, jadi kamu nggak salah nih invest di tempatku. Makanya ayo invest lagi yang lebih banyak kayak gitu. Itu programnya dari pemerintah itu seperti itu. Jadi itu bahkan yang mengadakan itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi itu sebenarnya buat merangsang gimana caranya perusahaan itu nggak cuma mandatori aja, walaupun sudah mandatori, tapi kontennya tetap diperhatikan. Benar-benar berkontribusi ya, Betul, nggak cuma sekedar memenuhi kewajiban aja, gitu. Baik Bu, mungkin ini Bu berkaitan dengan hal tersebut, kan pemerintah sebenarnya sudah melakukan kewajiban mandatori tersebut terkait dengan standar OJK tadi dan juga proper itu. Efektifkah tahapan-tahapan yang sudah dilakukan pemerintah, dan mungkin apakah ada hal-hal yang kurang dari tahapan yang sudah dilakukan pemerintah tadi, upayanya itu? Oke, kalau upayanya menurut saya sudah lumayan efektif ya, karena kalau dilihat dari data demografinya itu setiap tahun ada peningkatan. Nah, ketika ada reward seperti itu, setiap perusahaan itu akhirnya ujung-ujungnya mereka itu kebanyakan utamanya perusahaan yang benar-benar berkaitan sama lingkungan kayak Pertamina, terus PLN, itu kan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan banget ya. Jadi sampai perusahaan-perusahaan kayak gitu tuh sudah membentuk satgas sendiri. Udah ada timnya sendiri, tim proper namanya. Jadi tim buat mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan buat proper ini, karena akan menjadi suatu pertanyaan kan, kalau di 2021 dia dapat emas, di 2022 dia dapatnya hijau, tentunya itu kan penurunan citra perusahaan grade. Iya kan, downgrade. Pasti kan kita akan bertanya-tanya, loh kok bisa kayak gitu? Loh kenapa? Berarti sekarang kemarin uangnya dibuat ngapain aja nih? Gitu. Makanya ini sebenarnya stimulus yang baik. Hanya saja balik lagi, kalau masalah biaya, pengolahan biayanya itu masih belum diatur sih sama negara kita kayak gitu. Tapi kalau tentang jadi gini, kalau di BUMN sebenarnya Menteri BUMN itu punya peraturan.
punya peraturan tentang green accounting, biaya lingkungan. Jadi di sana, tapi biaya lingkungannya itu diperuntukannya bukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan environment lingkungan, dari lingkungan. Dia lebih kepada pembiayaan ke UMK. Apa itu UMK? Itu usaha mikro dan kecil. Oh iya. Jadi kalau di peraturan Menteri BUMN itu, setiap perusahaan BUMN itu wajib, kan tadi yang namanya komponen CSR kan nggak cuma ngomongin lingkungan ya, tapi yang diatur sama GRI itu kan lingkungan, manusia, ya kan? Nah, yang di peraturan Menteri BUMN ini, dia hanya mengatur tentang masalah, berarti kan ini berkaitan dengan modal kerja, ya kan? Ya benar, dengan bantuan modal kerja. Jadi wujud pengelolaan biayanya itu baru ke modal kerja, pemberian modal kerja. Jadi diharapkan setiap BUMN itu punya program untuk penyaluran biaya, penyaluran dana kepada UMKM itu. Jadi masih di sana, dan itu peraturan hanya mengikat di BUMN. Nah, padahal kita yang listing di BEI nggak cuma BUMN dong, ya kan? Tentunya yang seperti itu lebih ke perusahaan manufaktur mungkin ya Bu? Betul, jadi lebih kepada pembiayaan. Jadi di situ sudah diatur harusnya kamu itu ada yang pembiayaan 250 juta, ada yang pembiayaan maksimal 100 juta dengan jangka waktu 1 tahun, kayak gitu. Jadi program CSR-nya jatuhnya hanya ke masalah itu, Dampak sosialnya saja. Padahal kan kalau ngomongin kayak gitu, itu masih belum memenuhi kriteria-kriteria yang ada di proper. Kalau di proper kan nggak cuma ngomongin sosial, tapi ngomongin lingkungan, ngomongin AMDAL. Jadi sampai struktur bangunan itu juga dihitung. Iya, sampai dihitung apakah sanitasinya gimana. Sanitasi gedung itu ya apa? Gak usah ngomongin limbah dulu deh, sanitasi perusahaanmu oke nggak? Itu kalau sanitasinya nggak oke, itu ngurangin nilai propernya sudah. Makanya di setiap perusahaan, terutama perusahaan yang gede itu sudah ada satgasnya sendiri, sudah ada tim propernya sendiri. Jadi dia fokus ngurusin itu. Jadi biar prestasi yang udah didapat itu bisa dipertahankan. Kalau udah dapat emas itu udah luar biasa loh. Kayak Pertamina itu kan udah dapat emas itu. Terus PLN kayak gitu-gitu tuh. Utamanya perusahaan yang murni ngambil dari sumber daya alam, itu sesuatu label yang harus mereka punya, Mbak, ya kan? Karena apa? Kita kan ngomongnya, kalau kita ngomong masalah PLN, kita ngomongnya pasti berkaitan, Mbak, itu kegiatan industrinya ngambil dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, Iya, ya kan? Terus juga prosesnya menghasilkan tenaga listrik itu banyak polusi. iya polusinya, limbahnya. Iya kan, limbahnya itu dibuangnya kemana? Nah, makanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi itu luar biasa effortnya, karena dia pengen membangun citra di masyarakat, dapat legitimasi dari masyarakat kalau dia itu nggak cuma apa ya, sekadarnya aja dalam pemenuhan kegiatan lingkungan ini, tapi dia memang sudah all out. Beda dengan kayak perusahaan-perusahaan yang kadang cuma CSR-nya, misal pemberian beasiswa atau penanaman mangrove, kan kayak gitu. Iya, kegiatannya yang sebatas itu. Jadi kalau mau dapet proper emas, itu kegiatannya harus sustain, nggak cuma berhenti tek gitu. Dampaknya bukan hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang ke depannya. Harus long term, biar poin-poin di SDGs itu yang mau dibikin apa nih, itu bisa tercapai. Kan poinnya SDGs banyak tuh, ya kan, mulai dari poverty sampai ke pembangunan yang berkesinambungan, perubahan iklim, gender equality. Kan kalau kita ngomongin SDGs sekarang itu sekian belas poin tadi itu kalau SDGs, dan sekarang hampir semua program pemerintah itu diharapkan outcome-nya itu ke arah sana. Mungkin itu saja, jangan lupa lewatkan video-video selanjutnya dari kami. See you next video. Wassalamualaikum.